Shalom saudara, bertemu kembali dalam program ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan memberkati saudara dan menjadi jawaban atas segala pergumulan kehidupan saudara. Untuk berlangganan dengan program ini, silakan di-subscribe channel ini saudara dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri kembali bagi kami, untuk kami bersama-sama bisa merenungkan firman Tuhan. Hari ini Tuhan, kembali berkati setiap anak-anak-Mu melalui ayat-ayat emas firman-Mu yang akan meneguhkan kami, yang akan menjadi jawaban atas segala pergumulan kehidupan kami. Kami siapkan hati kami untuk merenungkan firman Tuhan, dan Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Topik tentang Allah mempedulikan kita dalam kesesakan kita. Saudara, adakah saat ini situasi dan kondisi hidup saudara sedang ada dalam kesesakan? Saudara mengalami kesesakan oleh karena masalah, mengalami kesesakan oleh karena penyakit, persoalan atau apapun yang mengakibatkan hidup saudara ada dalam kesesakan. Saat saudara ada dalam kesesakan, adakah orang-orang yang begitu mempedulikan saudara saat ini? Sangat bersyukur saudara jika dalam kesesakan yang saudara alami ada orang-orang yang memperhatikan saudara. Karena begitu banyak orang yang dalam kesesakan mereka malah ditinggalkan. Dalam kesesakan mereka malah tidak dipedulikan. Jadi kalau saat ini ada orang-orang yang memperhatikan saudara dalam kesesakan saudara, itu anugerah Tuhan. Tetapi, sekalipun mungkin ada orang-orang yang memperhatikan saudara dalam kesesakan yang saudara alami, mereka sangat terbatas. Bahkan mungkin mereka setengah hati mungkin dalam memperhatikan saudara, mempedulikan saudara. Di sanalah kita membutuhkan Tuhan saudara, bahwa Tuhanlah yang begitu mempedulikan, hanya Tuhanlah yang begitu mengerti. Dia Allah yang mengerti hidup kita, mengerti hati kita, mengerti kesesakan yang kita alami. Bahkan sebelum kita menceritakan kepada Dia segala kesesakan kita, Dia sudah mengerti kesesakan yang kita alami. Itu sebabnya saudara, yang paling kita butuhkan dalam kesesakan kita adalah kepedulian Tuhan. Dan Dia memang Allah yang mempedulikan saudara dan saya dalam segala kesesakan kita. Dia rindu menyatakan perhatian dan kepeduliannya kepada kita dalam kesesakan yang kita alami dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, di dalam video ini saya rindu kita belajar bagaimana kita mengalami kepedulian Tuhan, perhatian Tuhan dalam kesesakan yang kita alami. Dengan harapan saudara, melalui video ini, melalui ayat-ayat emas yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini, saudara mengerti bagaimana perhatian Tuhan, kepedulian Tuhan dalam kesesakan saudara, dan saudara mengerti bagaimana hidup dalam kepedulian Tuhan atas segala kesesakan yang saudara alami. Dan saya rindu itu akan menjadi kesaksian dalam kehidupan saudara ketika saudara mengalami perhatian Tuhan dalam kesesakan saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara mengalami perhatian Tuhan dalam kesesakan yang saudara alami ketika saudara menerapkan prinsip firman Tuhan ini saudara. Silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kepedulian Allah dalam kesesakan yang kita alami dalam hidup kita adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Mazmur pasal 31 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa
dia bersukacita, dia bersorak-sorai dalam kehidupannya. Kenapa saudara? Karena ada Tuhan yang memperhatikan kesesakan hidupnya. Dan ketika Tuhan memperhatikan kesesakan dalam kehidupannya, maka Tuhan menyatakan perhatiannya, Tuhan menyatakan kepeduliannya, Tuhan memberikan jalan keluar bagi dia, Tuhan menilik segala sengsaranya, dia nyatakan kasih setianya kepada pemazmur tersebut saudara. Itu sebabnya dia bersorak-sorak, karena Allah memperhatikan dan mempedulikan kesesakan yang dia alami, dan Tuhan menyatakan kasih setianya kepada orang tersebut. Demikian hari ini saudara, dalam segala kesesakan yang kita alami, Tuhan memperhatikan kesesakan kita dan dia menyatakan kasih setianya dalam segala kesesakan kita. Itu sebabnya bersukacitalah. Sekalipun ada kesesakan yang saudara alami, bersukacitalah, karena kita punya Tuhan yang mempedulikan kita dalam kesesakan. Ayat selanjutnya saudara, tentang kepedulian Tuhan dalam kesesakan hidup yang kita alami, adalah dari Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Di dalam ayat ini pemazmur kembali menegaskan saudara, bahwa orang-orang benar ketika mereka berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakan yang mereka alami. Jadi bagaimana supaya mengalami kebebasan dari kesesakan hidup? Bagaimana sehingga Tuhan membebaskan umat-umatnya dari kesesakan mereka? Dikatakan bahwa mereka berseru-seru, mereka hidup sebagai orang benar, karena dikatakan orang benar itu berseru-seru. Jadi ada dua hal di sini saudara. Pertama, mereka hidup dalam kebenaran, dan yang kedua, mereka hidup berseru kepada Tuhan. Jadi ketika mereka menjalani hidup mereka dalam kebenaran, ketika mereka menjalani hidup mereka dalam seruan kepada Tuhan, seruan mereka didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan memperhatikan mereka dalam segala kesesakan mereka. Saudara, hari ini pun dalam segala kesesakan yang saudara alami dalam kehidupan saudara, Tuhan memperhatikan segala kesesakan saudara. Jika saudara menjalani hidup saudara sebagai orang benar, jika saudara menjalani hidup saudara dalam kebenaran, dan kemudian saudara hidup berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan dan mempedulikan saudara. Dia nyatakan perhatiannya dalam segala kesesakan saudara. Itu sebabnya sekalipun hidupmu berat oleh karena kesesakan, jalani hidup dalam kebenaran. Sekalipun engkau bingung karena kesesakan yang menimpa hidupmu oleh karena masalah, persoalan, penyakit dan sebagainya, tetaplah jalani hidup benar, maka Tuhan akan memberikan kelegaan bagimu. Ayat selanjutnya saudara, tentang bagaimana Tuhan memberi kelegaan, memberi perhatian dan kepeduliannya saat umatnya dalam kesesakan, adalah dari 2 Samuel pasal 22 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Saudara, kalimat ini adalah kalimat Daud, di mana Daud menegaskan bahwa saat dia dalam kesesakan, dia berlari berseru kepada Tuhan. Dia jadikan Tuhan tempat dia mengadu. Dia jadikan Tuhan tempat dia berseru atas segala kesesakan yang dia alami dalam kehidupannya. Dan kemudian Daud menegaskan dan menyaksikan saudara, bahwa ketika dia berseru-seru kepada Allah dalam kesesakannya, dia berkata, dan Tuhan mendengar suaraku dari baitnya. Allah mendengarkan dia. Bahkan teriakku minta tolong masuk ke dalam telinganya, kata Daud. Orang yang berseru-seru kepada Tuhan, umatnya yang berseru-seru kepada dia dalam kesesakan yang mereka alami,
Tuhan mendengar, Tuhan mempedulikan mereka. Doa-doa umat-umatnya yang hidup dalam kebenaran dan kemudian mereka hidup berdoa ketika mereka mengalami kesesakan, Tuhan mendengarkan seruan mereka dan Tuhan menyatakan kepeduliannya kepada umat-umatnya dalam kesesakan mereka. Hari ini saudara, sekali lagi kalau Daud pun yang luar biasa saudara, tetapi dia menegaskan bahwa dia mengalami kesesakan hidup. Dan dalam kesesakan hidup yang dia alami, dia tidak mengandalkan kekuatannya, padahal dia tentara yang hebat, kepala tentara yang hebat, dia memimpin pasukan, mengalami kemenangan demi kemenangan. Dia orang luar biasa saudara, dan pada akhirnya dia menjadi raja. Tapi dalam kesesakan dia alami, dia tidak andalkan kekuatannya. Tapi firman Tuhan ini menegaskan bahwa Daud berlari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Hari ini saudara, kalau kita mengalami kesesakan dalam hidup kita, berserulah kepada Dia, berserulah kepada Tuhan. Dia mendengarkan saudara. Ayat emas selanjutnya saudara, bagaimana Tuhan membebaskan umatnya dari kesesakan mereka adalah dari 2 Tawarikh pasal 15 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencari Dia dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Saudara, orang yang mencari Tuhan, berbalik kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan dalam kesesakan yang mereka alami, maka Tuhan berkenan ditemui oleh mereka. Artinya Tuhan mempedulikan mereka, Tuhan memperhatikan mereka, Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Jadi saudara, dalam kesesakan yang kita alami, yang harus kita lakukan adalah belajar bertobat, berbalik kepada Tuhan. Artinya saudara, kita harus menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Kalau pada saat itu umat-umatnya yang seringkali mereka lakukan adalah jatuh, bertobat lagi, jatuh, bertobat lagi. Ya, memang setiap kali mereka bertobat, Tuhan memperhatikan mereka. Tetapi hidup mereka tidak pernah maksimal, saudara. Kenapa? Sekalipun begitu banyak perhatian Tuhan bagi mereka, hidup mereka tidak pernah maksimal. Karena mereka jatuh bangun dan jatuh bangun terus. Seharusnya di dalam kehidupan kita, kita maju, alami perubahan hidup, alami pertobatan, dan maju terus di dalam Tuhan. Itu yang seharusnya terjadi, saudara. Itu sebabnya alami pertobatan demi pertobatan, supaya nyata campur tangan Allah dalam hidup kita, dalam segala kesesakan kita. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang bagaimana Tuhan membebaskan umatnya dari kesesakan adalah dari Mazmur pasal 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Saudara, pemazmur ini juga menyatakan apa yang menjadi pengalaman kehidupannya, saudara. Dia berkata, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah. Kenapa? Karena dikatakan di dalam kesesakan Engkau yang memberi kelegaan kepadaku. Dia mengalami di dalam perjalanan hidupnya, di mana Tuhan selalu memberi kelegaan bagi dia dalam segala kesesakan yang dia alami dalam perjalanan hidupnya. Tuhan memberi kelegaan bagi dia. Nah, itu sebabnya dalam kesesakan yang dia alami, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, apabila aku berseru, jawablah aku. Jadi dia meminta supaya Tuhan, dia memohon supaya Tuhan menjawab seruannya, karena dia tahu, dia sudah alami, bahkan dia saksikan bahwa ketika Tuhan menjawab dia, maka Tuhan akan membebaskan dia dari segala kesesakannya. Tuhan beri kelegaan bagi dia dari segala kesesakannya. Hari ini, saudara, kalau saudara rindu saudara dibebaskan dari segala kesesakan hidup yang saudara alami, jangan pernah bosan-bosan berdoa. Jangan pernah bosan-bosan berseru, minta tolong kepada Tuhan atas segala masalah saudara, memohon kepada Tuhan atas segala persoalan saudara. Biar dalam kehidupan kita, saudara, kita mengalami kasih Tuhan yang memberikan kelegaan
dalam kesesakan yang kita alami. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang bagaimana Tuhan membebaskan kita dari segala kesesakan kita adalah dari Mazmur pasal 9 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa Tuhan itu adalah perlindungan bagi orang yang terinjak. Maksudnya orang yang teraniaya, orang yang diperlakukan tidak adil, orang yang direndahkan, orang yang dimanfaatkan. Tuhan yang menjadi perlindungan bagi orang-orang tersebut. Tuhan memberi kebebasan, Tuhan yang memberi kelegaan bagi orang-orang tersebut. Tuhan bekerja, Tuhan yang campur tangan. Saudara, dalam segala kesesakan kita, mari kita andalkan Tuhan. Maka Dia akan menjadi perlindungan bagi kita. Dia Allah yang melindungi umat-umatnya yang diperlakukan tidak adil. Dalam segala kesesakan mereka, Tuhan membela mereka. Puji Tuhan, saudara, ayat emas yang terakhir, bagaimana Tuhan melindungi umat-umatnya, membebaskan umat-umatnya dari segala kesesakan hidup mereka adalah dari Mazmur pasal 31 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Di dalam ayat emas yang terakhir ini ditegaskan, saudara, bahwa Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada umatnya secara ajaib dalam kesesakan mereka. Itu yang ditegaskan oleh pemazmur ini. Allah itu adalah Allah yang setia. Dia menyatakan kasih setianya bagi umat-umatnya dalam segala kesesakan yang mereka alami. Dia mempedulikan mereka. Dia campur tangan dalam hidup mereka. Dia menyatakan kasih setianya bagi mereka pada waktu kesesakan. Itu sebabnya pemazmur ini berkata, terpujilah Tuhan. Artinya, saudara, bahwa di dalam kehidupan kita harus belajar hidup memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan kita saat kita mengalami kesesakan. Karena Tuhan akan menyatakan kasih setianya bagi setiap kita dalam segala kesesakan kita. Muliakanlah Tuhan, bersyukur atas campur tangan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan di dalam video ini, di mana kita sudah belajar bahwa Allah memperhatikan umat-umatnya dari segala kesesakan mereka. Yang menjadi bagian kita adalah kita harus hidup berseru kepada Tuhan. Jadi setiap kali saudara mengalami kesesakan, dalam segala kesesakan yang saudara alami dalam hidup saudara, jangan lari ke tempat yang salah, tetapi berserulah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala kesesakan saudara. Dia Allah tempat perlindungan kita. Dia membebaskan kita dari segala kesesakan. Dan ketika saudara mengalami pembebasan dari Tuhan, muliakan Dia. Muliakan Dia, puji Dia, saudara. Karena Dia Allah yang menyatakan kasih setianya dalam segala kesesakan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Dan biarlah saudara mengalami campur tangan Tuhan, kepedulian Tuhan, perhatian Tuhan dalam segala kesesakan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang mengalami kesesakan yang begitu berat dalam hidup saudara. Biarkan saat ini Tuhan membebaskan saudara dari segala kesesakan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan video renungan ayat-ayat emas firman Tuhan. Kami sudah belajar bahwa Tuhan adalah pembebas kami dari segala kesesakan kami. Tuhan peduli, Tuhan memperhatikan kami dalam segala kesesakan kami. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu dalam kami menghadapi segala kesesakan kami. Dan saat ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau membebaskan setiap umat-umat-Mu dari segala kesesakan yang mereka hadapi. Saat ini hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan saat ini. Tuhan lawat mereka, jamah mereka,
Dalam nama Yesus, campur tangan-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat oleh karena kesesakan yang mereka alami, oleh karena persoalan yang mereka alami, oleh karena penderitaan, penyakit, apapun yang membuat hidup mereka berada dalam kesesakan. Hamba berdoa, Tuhan yang campur tangan, Tuhan memperhatikan dan membebaskan umat-umat-Mu dari segala kesesakan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ini, bebaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kemahakuasaan Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang sedang saudara alami dalam kehidupan saudara saat ini? Adakah beban, persoalan, masalah kehidupan yang begitu berat, yang kelihatannya mustahil? Mungkin saudara sedang sakit, yang kelihatannya mustahil untuk saudara sembuh. Mungkin saudara sedang mengalami satu masalah, persoalan yang kelihatannya mustahil masalah itu akan selesai. Atau apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, yang kelihatannya begitu sulit saudara bisa selesaikan, begitu sulit saudara menemukan jalan keluar. Kalau itu yang sedang saudara hadapi, maka video ini untuk saudara. Karena dalam video ini kita akan belajar bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang menjadi masalah, persoalan saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaimanapun parahnya penyakit saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menyembuhkan saudara, Dia sanggup mengangkat segala beban saudara, Dia sanggup menyelesaikan segala persoalan saudara. Itu yang saya rindu kita belajar saudara, dengan harapan melalui renungan di dalam video ini, melalui ayat-ayat emas di dalam video ini, iman saudara dibangkitkan, sehingga apapun yang saudara alami, saudara percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan ke depan saya rindu mendengar kesaksian dari saudara bahwa Allah melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar, dan kemudian saudara mengalami Allah bekerja di mana yang mustahil bagi manusia Allah ubah, karena bagi Dia tidak ada yang mustahil, dan saudara alami itu dalam kehidupan saudara. Silahkan disaksikan di kolom komentar saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang menjelaskan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Lukas pasal yang ke-18 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Itu artinya saudara, bahwa hari ini apapun yang secara kasat mata tidak mungkin bagi kita, apapun yang secara pandangan mata tidak mungkin bagi kita, dengar saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Apapun keadaan saudara, sekalipun begitu mustahilnya itu berubah. Dengar, firman Allah menegaskan, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Itu artinya, segala keadaan situasi saudara bisa diubah oleh Tuhan. Tetap percaya saudara, Dia sanggup mengubah situasi kehidupan saudara. Ayat emas kedua tentang bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil adalah sebagai berikut. Yeremia pasal 32 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Sekarang Tuhan pertanyakan saudara. Sebelumnya Dia menegaskan, Dia awali dengan menegaskan bahwa sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Dialah Tuhan, Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Apapun yang saudara lihat ke atas, saudara lihat langit, saudara lihat ke bawah, saudara lihat bumi, saudara lihat makhluk-makhluk yang Dia ciptakan, tumbuhan, hewan, manusia, Dia ciptakan itu semua saudara. Lalu kemudian Dia tanyakan kepada kita, adakah yang mustahil bagi Dia? Adakah
sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan. Dia mau menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Saudara, jika Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia, kenapa kita harus ragu? Mari percaya kepada Allah kita yang ajaib. Ayat mas selanjutnya, saudara, adalah dari Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Dengar saudara, di sini yang ditegaskan adalah bahwa bagi orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Bagi Allah yang kita sembah tidak ada yang mustahil, dan bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Allah memberi penegasan bahwa kalau kamu berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, maka gunung itu pun akan pindah. Yesus menegaskan itu bahwa betapa dahsyatnya iman bekerja. Ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Allah, Allah campur tangan, mujizat terjadi. Dan bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Tuhan ikut bekerja. Hari ini, apapun keadaan saudara, tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun situasi kehidupan saudara, tidak ada yang mustahil bagimu. Karena Allah sanggup bekerja, Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Percayalah kepada Allah dengan sungguh. Firman Allah menegaskan kalau ada imanmu sebesar biji sesawi saja. Artinya kalau ada iman kecil saja pun mujizat sudah terjadi. Apalagi saudara, kalau kita sungguh-sungguh percaya dan beriman besar kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ayat mas selanjutnya saudara adalah dari Markus pasal 9 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika seorang bapak berkata kepada Yesus, di mana anaknya sedang kerasukan, dan dia berkata kepada Yesus, jika engkau dapat, berbuatlah sesuatu bagi anak ini. Lalu Yesus berkata, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ada dua hal yang ditegaskan oleh Yesus di sini, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mengusir setan itu perkara yang kecil bagi Tuhan, karena kuasa yang ada padanya tidak ada yang melebihi. Kuasa iblis itu tidak berkuasa di hadapan Tuhan. Allah sanggup menghancurkan segala kuasa iblis. Kalau saat ini saudara menghadapi kuasa-kuasa kegelapan, dengar saudara, kuasa Tuhan jauh melampaui kuasa iblis. Kuasa Tuhan yang ada pada saudara lebih besar daripada segala kuasa kegelapan. Itu sebabnya tidak ada yang mustahil. Dan Yesus menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Artinya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kalau kita percaya, maka bagi kita sebagai orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Tuhan ikut bekerja. Apapun yang saudara alami, tidak ada yang mustahil bagi saudara, karena kuasa sorga ikut bekerja, kuasa Tuhan ikut bekerja dalam hidup saudara. Ayat mas selanjutnya saudara adalah dari Matius pasal 19 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ketika murid-muridnya mempertanyakan kepada Yesus, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Mustahilkah orang diselamatkan? Maka Yesus menegaskan bahwa memang berat untuk mengalami keselamatan, memang sulit untuk mengalami keselamatan, bahkan mustahil manusia diselamatkan. Tetapi dia menegaskan bahwa bagi manusia itu memang tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Artinya Yesus mau menegaskan bahwa Allah sanggup menyelamatkan. Allah berkuasa menyelamatkan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Saudara, Allah mau menegaskan dari ayat ini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia sanggup menyelamatkan umat-umatnya. Hari ini pun tidak ada yang mustahil, saudara. Allah sanggup menyelamatkan siapapun. Mungkin ada saudara, keluarga-keluarga saudara yang sepertinya sangat mustahil untuk diselamatkan.
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin ada keluarga saudara yang begitu keras sepertinya tidak mungkin diselamatkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena kalau Dia bertindak, Dia sanggup menyelamatkan siapa saja yang Dia kehendaki untuk diselamatkan. Ayat emas selanjutnya sebagai ayat emas terakhir saudara, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adalah dari Matius pasal 21 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Saudara, Yesus menegaskan perkara yang luar biasa di sini, di mana Dia menegaskan kepada murid-muridnya saat mereka kebingungan. Ketika Yesus mengutuk pohon ara, besoknya mereka lewat dari situ, mereka lihat pohon ara itu sudah kering. Mereka keheranan dan mereka berkata, "Tuhan, lihatlah, pohon ara yang telah kau kutuk itu telah menjadi kering." Yesus berkata bahwa jika mereka percaya, bukan saja mereka dapat melakukan seperti yang Yesus lakukan, tetapi jika mereka percaya, bahkan ketika mereka berkata kepada gunung ini pindah, gunung itu akan pindah. Hal yang ditegaskan oleh Yesus di sini adalah bahwa jika mereka percaya, perkara yang lebih besar pun bisa mereka lakukan. Demikian juga saudara, bahwa hari ini ketika kita percaya, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dalam kehidupan kita, dan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil. Saat ini apapun situasi kondisi kehidupan saudara, percaya bahwa tidak ada yang mustahil saudara. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Dia Allah yang ajaib, Dia sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara untuk Allah melakukan mujizatnya, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan sikap doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami berterima kasih, bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, Tuhan kiranya campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan sesuai dengan janji firman-Mu bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat ini kami percaya Engkau sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Engkau sanggup melakukan perkara yang ajaib. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Jamah mereka. Kalau mereka sakit, sembuhkan mereka. Kalau ada masalah persoalan, Tuhan angkat segala masalah persoalan mereka. Tuhan lakukan perkara besar. Kalau ada saat ini kelihatan begitu mustahil untuk mereka alami, padahal mereka merindukannya, lakukan ya Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Ajar kami sungguh-sungguh percaya. Ajar setiap anak-anak-Mu sungguh-sungguh percaya kepadamu ya Tuhan. Karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Berkati setiap anak-anak-Mu, apapun situasi kehidupan mereka. Ajar mereka melakukan perkara yang besar. Lakukan mujizat-Mu bagi mereka ya Tuhan. Karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Berkati setiap anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Bagaimana bebas dari kekhawatiran. Saudara, hidup di zaman kita ini begitu banyak hal-hal yang memang mengkhawatirkan. Ada begitu banyak alasan untuk kita hidup dalam kekhawatiran. Banyak masalah, banyak persoalan, banyak situasi, banyak keadaan yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah ketika kita hidup dalam kekhawatiran, maka itu akan berakibat situasi, kondisi, keadaan semakin buruk. Dengan hidup dalam kekhawatiran,
itu akan membuat kita semakin menurun dalam banyak hal, kesehatan kita, kreativitas kita. Banyak hal yang akan menurun ketika kita hidup dalam kekhawatiran. Bahkan tindakan-tindakan kita juga akan seringkali menjadi salah jika kita hidup dalam kekhawatiran. Itu artinya, saudara, bahwa dalam situasi dan kondisi yang mengkhawatirkan ini, kita harus hidup belajar untuk tidak khawatir. Kita harus mengalahkan kekhawatiran kita. Karena kalau kita terbawa dalam kekhawatiran, itu akan berdampak negatif bagi kehidupan kita. Itu sebabnya, saudara, saat ini melalui video ini, saya mau kita belajar bersama bagaimana supaya kita bebas dari kekhawatiran, supaya kita menang dari kekhawatiran. Dan kalau kita bebas dari kekhawatiran, maka kita akan bisa bertindak benar. Dan yang lebih penting lagi, saudara, bahwa kalau kita hidup dalam kekhawatiran, itu tanda kita hidup tidak beriman, atau kita tidak sedang bertindak dalam iman, berpikir dalam iman. Karena orang beriman tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Kalau kita hidup tidak di dalam iman atau kita dikuasai dalam kekhawatiran, bagaimana kita mengalami mujizat? Bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan? Itu sebabnya sekali lagi, saudara, sangat penting untuk kita belajar bagaimana hidup bebas dari kekhawatiran. Adakah saudara saat ini sedang dikuasai oleh kekhawatiran? Ada begitu banyak hal-hal yang mengkhawatirkan saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan bersama, saudara. Mari kita renungkan ayat-ayat emas firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bebas dari kekhawatiran. Kerinduan saya, saudara, melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang kita renungkan di dalam video ini, saudara bebas dari kekhawatiran dan saudara akan menyaksikan kepada orang lain bagaimana saudara mengalami kebebasan dari kekhawatiran melalui firman Tuhan. Dan silakan tuliskan juga kesaksian saudara di kolom komentar video ini, saudara, bagaimana Tuhan mengerjakan kebebasan dalam diri saudara dari kekhawatiran. Puji Tuhan, saudara, beberapa ayat emas firman Tuhan bagaimana kita bebas dari kekhawatiran adalah sebagai berikut. Ayat emas yang pertama adalah dari Lukas pasal 12 ayat 22 dan ayat 25. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Saudara, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak hidup dalam kekhawatiran, supaya mereka tidak khawatir akan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka, apa yang hendak mereka pakai, apa yang hendak mereka makan. Mereka tidak perlu khawatir akan tubuh mereka. Saudara, Yesus yang menjamin, Yesus yang menegaskan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak perlu khawatir. Dan Yesus berkuasa menolong, Yesus berkuasa melakukan mujizat. Dia yang menyembuhkan yang sakit, dia yang membuat 5 roti 2 ikan itu berubah. Dan akhirnya 5.000 orang laki-laki dewasa itu menjadi kenyang. Dia yang membuat orang timpang berjalan, orang buta melihat. Dia Allah yang berkuasa, dia yang mengubah air menjadi anggur. Dia Allah yang berkuasa dan dialah yang menjamin supaya murid-muridnya tidak perlu khawatir. Saudara, hari ini Yesus yang sama memberi jaminan kepada kita, dan firman yang sama dia beri kepada saya dan saudara supaya kita tidak perlu khawatir. Kalau saya yang menjamin saudara, saya berkata tidak perlu khawatir, ada saya, maka tidak ada jaminan sebenarnya yang memberi kepastian saudara tidak perlu khawatir karena saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau Yesus yang maha kuasa, Yesus yang ajaib, Yesus yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat, kalau dia yang berkata kamu tidak perlu khawatir, maka
Apa yang dia perintahkan itu, saudara, ada jaminan atas perintahnya tersebut. Yesus menegaskan supaya murid-muridnya, supaya saya dan saudara tidak perlu khawatir. Apa yang menjadi kebutuhan kita, tidak perlu khawatir. Bahkan di ayat 25 dia tegaskan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Itu yang perlu kita renungkan, saudara. Kalau kita hidup dalam kekhawatiran, dan mungkin sangat banyak alasan untuk kita bisa hidup khawatir. Pertanyaannya, kalau kita dikuasai oleh kekhawatiran, kita hidup dalam kekhawatiran, apakah yang bertambah? Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya Yesus mau menegaskan apa yang tambah dari kekhawatiran. Apa yang positif yang bisa bertambah dari kekhawatiranmu? Yang terjadi sebaliknya, saudara, yang berkurang banyak. Seperti yang sering saya tegaskan adalah bahwa kesehatan kita bisa menurun, dan kemudian kreativitas kita bisa menurun, efektivitas hidup kita bisa menurun jika kita hidup dalam kekhawatiran. Saudara, sebelum membuat renungan ini, saya baru saja mendengar seorang dokter virus yang menegaskan bahwa virus corona itu tidak berbahaya. Dia berkata bahwa itu tidak berbahaya kalau kita tahu cara menanganinya. Dan dia menegaskan bahwa yang membuat begitu tingginya kematian itu adalah ketakutan, kecemasan. Bahkan ketika moderator bertanya, bagaimana dengan virus varian Delta yang ada sekarang? Dokter itu berkata sama saja. Dia kembali menegaskan itu virus yang sama, hanya sedikit perbedaan dan tidak berbahaya jika kita tahu cara menanganinya. Dokter ini menegaskan berkali-kali, saudara. Dan memang kalau kita mengamati bahwa apa yang membunuh begitu banyak manusia pada saat ini, ketakutan dan kekhawatiran yang menurunkan daya tahan tubuhnya, menurunkan imunitas tubuhnya. Jadi saudara, kalau kita hidup dalam kekhawatiran, yang ada adalah berkurang. Kesehatan kita berkurang, imunitas kita berkurang, daya tahan tubuh kita berkurang. Dan banyak hal yang akan berkurang. Sama seperti Yesus juga menegaskan apa yang tambah dari kekhawatiranmu. Bisakah sehasta saja bertambah? Artinya Yesus mau menegaskan tidak akan ada yang bertambah apa-apa yang positif dari kekhawatiranmu. Artinya saudara, hari ini firman Allah menegaskan kita tidak perlu khawatir, karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Sedangkan yang memberi jaminan supaya kamu tidak khawatir adalah Yesus yang berkuasa, Yesus yang ajaib. Ayat mas berikutnya, saudara, tentang bagaimana bebas dari kekhawatiran adalah dari Amsal pasal yang ke-12 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Lihat saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa kekhawatiran dalam hati membungkukkan. Kekhawatiran itu jadi beban berat. Kekhawatiran itu membungkukkan. Sama seperti dokter virus tadi berkata bahwa kekhawatiran itulah yang banyak membunuh manusia pada saat ini. Ketakutan itulah yang membunuh manusia, bukan virus. Kekhawatiran itu memang sangat menjadi beban berat, saudara. Firman Allah menegaskan bahwa kekhawatiran itu membungkukkan. Saudara bisa bayangkan bagaimana beratnya beban sehingga membuat orang yang membawa beban itu membungkuk, terbungkuk karena beratnya beban itu. Dan kekhawatiran itu demikian. Kekhawatiran itu begitu berat dan membungkukkan orang. Itu sebabnya saudara jangan mau dikuasai oleh kekhawatiran, karena kekhawatiran itu akan menindih kehidupan kita. Kekhawatiran itu akan membungkukkan kita. Hiduplah bebas dari kekhawatiran dan serahkan kepada Tuhan yang menjamin kehidupan saya, yang menjamin kehidupan saudara. Ayat mas berikutnya tentang bagaimana bebas dari kekhawatiran saudara adalah dari Filipi pasal yang keempat ayat 6 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Paulus menegaskan kepada jemaat di Filipi supaya mereka tidak khawatir tentang apapun juga. Masalah apapun juga mereka tidak perlu khawatir. Tetapi dalam apapun yang mereka alami, Paulus menegaskan supaya mereka menyatakannya kepada Allah. Segala keinginan mereka diutarakan kepada Allah dalam doa dan permohonan. Maka hasilnya apa yang akan terjadi, saudara? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, kalau memang ada hal-hal yang mengkhawatirkan, kita nyatakan itu kepada Allah dalam doa dan permohonan kita, maka hasilnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita, saudara. Saudara tahu, Paulus menuliskan surat Filipi itu dari dalam penjara, artinya hidupnya lagi terancam. Tetapi Paulus yang tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran, dia selalu bisa hidup dalam damai sejahtera Allah. Bahkan dia bisa memberi nasihat kepada umat-umat Tuhan supaya mereka tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Hari ini pun, saudara, biarlah setiap kita dikuasai oleh damai sejahtera Allah. Hati kita dipelihara dalam damai sejahtera Allah. Pikiran kita dipelihara dalam damai sejahtera Allah. Bagaimana supaya damai sejahtera Allah memelihara kehidupan kita, saudara? Jangan hidup dalam kekhawatiran. Ada hal-hal yang mengkhawatirkan dalam hidup saudara, utarakan semuanya kepada Allah dalam doa dan permohonan. Ketika kita berdoa, saudara, sekalipun banyak beban, banyak persoalan, banyak hal yang mengkhawatirkan, dengan sujud di kaki Tuhan, dengan berdoa, dengan berseru memohon di kaki Tuhan, kita akan mengalami damai sejahtera Allah. Jangan khawatir. Jangan khawatir supaya kita dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Nyatakan segala keinginan kita, kekhawatiran kita kepada Allah dalam doa dan permohonan. Ayat selanjutnya, saudara, tentang bagaimana bebas dari kekhawatiran adalah dari Markus pasal 13 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang hendak kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang akan berkata-kata melainkan Roh Kudus. Dari ayat firman Tuhan ini, saudara, yang mau ditegaskan adalah bahwa jika ada kondisi, ada keadaan yang mengkhawatirkan, firman Tuhan ini menegaskan tidak perlu khawatir. Sekalipun kondisinya mengkhawatirkan, sekalipun kondisinya menakutkan, tidak perlu khawatir, kata firman Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Roh Kudus akan menolong kita dalam situasi-situasi yang mengkhawatirkan, dalam kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan. Hari ini, saudara, mungkin saudara sedang ada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Kondisi keadaan kehidupan saudara sangat mengkhawatirkan. Firman Allah menegaskan jangan khawatir. Ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Mari kita berserah kepada Roh Kudus. Serahkan semuanya, kondisi kita, keadaan kita, kesulitan kita kepada Roh Kudus. Dia yang akan menolong kita dalam situasi-situasi yang mengkhawatirkan di dalam kehidupan kita. Pada waktu itu, saudara, kepada murid-murid ditegaskan, kalau hidupmu nanti ada dalam bahaya, di mana kamu akan dibawa untuk mempertanggungjawabkan iman mereka, digiring dan kemudian diserahkan, ditangkap oleh karena iman mereka. Firman Allah berkata, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ada Roh Kudus yang akan menolong engkau, kata firman Allah. Ayat selanjutnya, saudara, bagaimana bebas dari kekhawatiran adalah dari Matius pasal yang ke-6 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri.
Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Saudara, ayat ini menegaskan bahwa biarlah kita menyelesaikan apa yang menjadi masalah persoalan kita hari demi hari. Kita boleh merencanakan masa depan, kita boleh punya visi kepada masa depan. Firman Allah juga mengajarkan supaya kita memiliki visi ke depan. Tetapi yang tidak boleh adalah mengkhawatirkan masa depan. Firman Allah berkata, biarlah kita urusi kesusahan hari ini, masalah hari ini, persoalan hari ini. Kita fokus untuk menyelesaikan masalah dan persoalan kita hari ini. Untuk hal yang ke depan kita tidak tahu. Dan kita tidak punya kuasa untuk berbuat sesuatu ke masa depan. Yang hari inilah yang menjadi urusan kita. Yang hari inilah yang kita bisa ubah. Malah masa depan itu kita ubah dari hari ini. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang masa depan. Kerjakan saja yang terbaik hari ini. Lakukan yang terbaik hari ini. Saudara, adakah saat ini mungkin bisnis saudara sedang ada dalam keadaan sulit, dan ketika saudara lihat ke depan semuanya mengkhawatirkan? Kalau kita lihat anak-anak kita, mengkhawatirkan. Kalau kita lihat keadaan, mengkhawatirkan. Kalau kita lihat kondisi, mengkhawatirkan. Dan akhirnya kita khawatir akan segala sesuatu tentang masa depan. Firman Allah berkata bahwa jangan khawatir. Tuhan yang menjamin hari esok. Hari esok semuanya ada dalam tangan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir. Yang menjadi bagian kita adalah kesusahan hari ini, urus hari ini. Kesusahan hari ini, selesaikan hari ini. Masalah hari ini, kelirkan hari ini. Hari esok, biarkan Tuhan yang menjamin. Biarkan Tuhan yang campur tangan. Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Ayat emas berikutnya, saudara, tentang bagaimana bebas dari kekhawatiran adalah dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, sungguh jaminan yang luar biasa dari firman Tuhan, di mana firman-Nya menegaskan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ada hal yang mengkhawatirkan, serahkan kepadanya. Ada hal yang mencemaskan, menakutkan, serahkan kepada Allah, karena Dialah yang memelihara hidupmu. Saudara, sungguh luar biasa jaminan Tuhan saat ini kepada setiap kita. Adakah saat ini hidup saudara begitu mengkhawatirkan, begitu banyak hal-hal yang mengkhawatirkan di dalam kehidupan saudara? Firman-Nya berkata, serahkan kepada Tuhan segala sesuatu yang mengkhawatirkan itu. Dialah yang akan memelihara. Dialah yang akan bekerja. Dialah yang akan campur tangan. Jangan khawatir, jangan takut. Serahkan semuanya kepada Tuhan, sebab Ia memelihara engkau. Dia memelihara kita, saudara. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Ayat emas terakhir, saudara, bagaimana bebas dari kekhawatiran adalah dari Mazmur pasal yang ke-55 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, kembali ayat ini menegaskan bahwa kalau ada yang mengkhawatirkan, serahkanlah itu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara engkau. Dan selanjutnya firman ini menegaskan bahwa tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mungkin ada yang mengkhawatirkan, terkadang Tuhan izinkan kita mengalami satu proses, menjalani satu proses. Tuhan izinkan kita berproses menjadi lebih baik. Terkadang hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengkhawatirkan itu Tuhan pakai supaya kita berproses menjadi lebih baik. Artinya terkadang Dia izinkan kita ada dalam situasi yang menakutkan, mengkhawatirkan. Tetapi dalam kondisi yang mengkhawatirkan dan menakutkan itu, Tuhan menegaskan supaya kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Maka Ia akan memelihara kita. Dan tidak Dia biarkan kita goyah. Tidak Dia biarkan kita mengalami kehancuran oleh karena masalah persoalan yang mengkhawatirkan dalam hidup kita.
Tuhan pelihara kita, Tuhan tolong kita, Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, dari ayat-ayat emas firman Tuhan ini kita belajar banyak hal, bahwa sekalipun di dunia ini banyak hal yang mengkhawatirkan, ingat, jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Kalau ada yang mengkhawatirkan, serahkan kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena tidak akan ada sesuatu pun yang tambah kalau kita hidup dalam kekhawatiran. Bahkan banyak hal yang akan berkurang dan menurun kalau kita dikuasai oleh kekhawatiran. Allah menjamin bahwa Dia memelihara hidup kita. Itu sebabnya kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Dan Allah yang menjamin kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Dia sanggup, Dia berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan Dialah yang menjamin hidup kita, saudara. Itu sebabnya Dia berkata, tidak perlu kamu khawatir. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan dari banyak hal yang mengkhawatirkan dalam hidup ini? Serahkan semuanya dalam doa dan permohonan. Tuhan campur tangan atas seluruh kehidupan kita, saudara. Ketika kita serahkan semuanya kepada Tuhan, kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, kita akan mengalami bagaimana Tuhan campur tangan dan menolong kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini hari ini menumbuhkan kekuatan dan semangat iman saudara di dalam diri saudara. Sehingga sekalipun begitu banyak yang mengkhawatirkan, tetapi kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa bagi saudara, untuk saudara bebas dari kekhawatiran sekalipun mungkin banyak hal yang mengkhawatirkan dalam kehidupan saudara saat ini. Mari saudara datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang mengenal kehidupan mereka, Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Mungkin saat ini ada begitu banyak hal yang mengkhawatirkan dalam diri mereka, dalam kehidupan mereka, dalam kondisi mereka. Ada penyakit, ada persoalan, ada masalah, ada kekurangan, masalah ekonomi, masalah keluarga, dan mungkin begitu banyak masalah yang lain juga yang menghimpit anak-anak-Mu, yang seringkali membuat mereka khawatir. Tetapi saat ini kami bersyukur buat jaminan firman-Mu, bahwa kami tidak perlu khawatir karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Kami tidak perlu khawatir karena ada Tuhan yang menjamin. Kami tidak perlu khawatir karena Engkau yang menjamin kami adalah Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Kami tidak akan khawatir ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat jaminan firman-Mu. Itu sebabnya sekalipun saat ini ada anak-anak-Mu yang punya masalah, persoalan, beban, tantangan hidup dan sebagainya yang menghimpit hidup mereka, tolong mereka untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Tolong mereka untuk sanggup menyerahkan semuanya kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong setiap saudara untuk bebas dari kekhawatiran. Tuhan menolong saudara untuk tetap kuat, tidak dikuasai oleh kekhawatiran di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini kuasa Roh Kudus mengalir dalam kehidupan saudara, menolong saudara, membebaskan saudara dari segala ketakutan. Tuhan memberkati kehidupan saudara. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, dan kami percaya doa kami didengar oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini kembali saudara akan diberkati, dikuatkan dan diteguhkan, dan iman saudara dibangkitkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Di mana topik ayat-ayat emas firman Tuhan hari ini adalah tentang waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saudara, berbicara tentang waktu, setiap kita pasti ingin supaya semuanya bisa cepat. Semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Semuanya melaju cepat. Karena manusia yang hidup di zaman ini adalah manusia yang rindu semuanya serba instan. Tetapi
saudara, segala sesuatu di dunia ini sebenarnya ada dalam kuasa Tuhan. Dan Dia sudah menetapkan segala sesuatu berdasarkan rencana-rencananya. Dan Dia sudah menetapkan semua waktu-waktu yang terbaik, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Demikian juga dalam kehidupan setiap kita, saudara. Allah itu mewujudkan, menyatakan, melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita di waktu yang telah Dia tetapkan dalam hidup kita. Dan sekali lagi, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Puji Tuhan, saudara. Ada pun beberapa ayat emas firman Tuhan yang kita renungkan bersama di dalam video ini, saudara, adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, Petrus menegaskan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Artinya apa, saudara? Tuhan sudah menetapkan waktu yang terbaik untuk menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Tuhan itu sabar, dan Tuhan itu telah menetapkan waktu yang terbaik untuk segala sesuatu dalam kehidupan kita. Percayakah saudara bahwa Allah telah menetapkan yang terbaik untuk menolong kehidupan saudara? Itu yang ditegaskan oleh firman Tuhan, bahwa Dia tidak lalai menepati janjinya. Dia akan menyatakan rancangannya, mewujudkan rancangannya atas kehidupan umat-umatnya sesuai dengan waktu yang terbaik yang telah Dia tetapkan bagi setiap umatnya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, saudara. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Adakah saat ini saudara sedang ada dalam pergumulan? Saudara sedang berbeban berat? Saudara sudah menaikkan doa-doa saudara kepada Tuhan, tetapi sepertinya Tuhan tidak peduli. Dengar saudara, bukannya Tuhan tidak peduli. Di dalam video-video sebelumnya kita juga sudah banyak belajar bahwa Allah itu menyertai, Allah itu peduli, Allah itu memperhatikan, Allah itu bertindak, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari dengan pasti, bahwa Allah bekerja sesuai dengan waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik yang telah Dia tetapkan. Karena Allah itu Maha Tahu, Dia Allah yang tahu segala sesuatu, Dia Allah yang tahu masa depan sekalipun, dan Dia tidak akan lalai menepati janjinya. Itu sebabnya saudara, mari kita melangkah sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan, kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Kita nantikan waktu Tuhan, waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Allah tidak lalai menepati janjinya untuk menolong kehidupan saudara sesuai dengan waktu yang telah Dia tetapkan. Kemudian ayat emas kedua, saudara, tentang waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, adalah dari Mazmur pasal 33 ayat 20 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Puji Tuhan, saudara. Di sini ditegaskan bahwa jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dan Dialah penolong kita dan perisai kita. Artinya Dia Tuhan yang menolong kita, Dia Tuhan yang melindungi kita, Dia Tuhan yang sanggup membentengi kehidupan kita. Itu sebabnya bagian kita menanti-nantikan Tuhan. Kita menantikan Tuhan bertindak. Kita menantikan Tuhan melakukan mujizatnya. Kita menantikan Tuhan melakukan perkara yang besar
di dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita menantikan Dia menolong kehidupan kita, maka Dialah yang akan menolong kita, kata firman Tuhan ini. Ya, di hati kita bersuka cita, ada sukacita ketika kita mengalami pertolongan Tuhan saat kita menanti-nantikan pertolongannya. Itu sebabnya, saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, mari kita nantikan Tuhan untuk menolong kehidupan kita, maka kita akan menyaksikan pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kemudian ayat emas selanjutnya, saudara, adalah dari Yesaya pasal 30 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih setianya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Wow, saudara, ini ayat firman Tuhan yang sungguh indah. Karena dikatakan sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih setianya kepadamu. Tahukah saudara bahwa Tuhan begitu rindu, Dia menanti-nantikan kapan Dia hendak menunjukkan kasih setianya kepada setiap kita, saudara. Allah rindu menyatakan mujizatnya, Allah rindu menyatakan campur tangannya di dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah nantikan pertolongan Tuhan, nantikan Allah bertindak, nantikan Tuhan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Maka kita akan menyaksikan sesuai dengan janji-janjinya bahwa Dia Allah yang menunjukkan kasih setianya, Dia Allah yang menyatakan sukacita dan kebahagiaannya kepada setiap kita, saudara. Puji Tuhan, saudara. Ayat emas selanjutnya tentang pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Adalah dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Di mana di sana dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, di dalam pengkhotbah ini ditegaskan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Allah itu bertindak, Allah itu bekerja, Allah itu menyatakan pertolongannya indah pada waktunya. Segala sesuatu dibuatnya indah pada waktunya. Hanya yang menjadi masalahnya adalah bahwa manusia tidak dapat memahaminya. Manusia tidak dapat memahami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dia Allah yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya dalam hidup saudara. Adakah saat ini saudara merasa suram kehidupan saudara? Allah akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan berkarya, Tuhan bekerja indah pada waktunya. Puji Tuhan, saudara. Ayat emas terakhir tentang waktu Tuhan, waktu yang terbaik adalah dari Galatia pasal 6 ayat 9. Di mana di sana dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, akan datang waktunya kita akan menuai, kata firman Tuhan. Akan datang waktunya kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan melihat mujizat Tuhan. Akan datang waktunya. Bagian kita, saudara, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Saudara, jangan berjemu-jemu berbuat baik. Kalau saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kalau saudara rindu Tuhan menolong kehidupan saudara, mari jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu mencari Tuhan, melakukan yang terbaik dalam kehidupan setiap saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat mas firman Tuhan yang telah memberkati setiap kita, saudara. Saya percaya kita terus merindukan ayat-ayat mas firman Tuhan yang menjadi jawaban bagi segala pergumulan kita, saudara.
Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan setiap saudara. Dan kita akan terus mendengarkan renungan ayat-ayat emas firman Tuhan dalam topik yang lain. Mari siapkan terus hati dan pikiran saudara, biarlah terus Tuhan memberkati kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jalani kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Tentang Tuhan adalah penolong yang ajaib. Ayat-ayat emas firman Tuhan ini akan meneguhkan iman saudara, akan membangkitkan iman saudara dalam menjalani kehidupan saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami kelemahan. Mungkin saat ini hati saudara sedang gundah. Biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, membangkitkan semangat saudara. Saudara, adapun beberapa teks firman Tuhan tentang Tuhan adalah penolong yang ajaib adalah sebagai berikut. Yang pertama, Mazmur pasal 121 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa di dalam kehidupannya, dalam dia menjalani kehidupannya, dia mengalami pertolongan daripada Tuhan. Dia melihat dan menyaksikan pertolongan Tuhan nyata bekerja dalam hidupnya. Ketika dia mencari-cari pertolongan, ketika dia merindukan pertolongan, ketika dia mengharapkan pertolongan. Di mana di ayat satunya di Mazmur pasal 121 ini sudah dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Lalu kemudian ayat keduanya dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Setelah dia mencari-cari pertolongan, ternyata sesungguhnya pertolongan itu hanya dia temukan dari Tuhan. Ini satu penegasan saudara, bahwa di dalam kehidupan kita, kalau kita merindukan pertolongan Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhanlah penolong yang sesungguhnya. Dan dia Allah yang sanggup menolong setiap saudara. Karena dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya apa saudara? Kalau langit dan bumi pun dia yang ciptakan. Apakah yang mustahil bagi Allah kita? Apakah yang tidak mungkin bagi Allah yang kita sembah itu? Jika langit dan bumi pun dia yang ciptakan, seberapa besarkah masalah saudara? Seberapa sulitkah masalah yang saudara hadapi bisa diselesaikan oleh Tuhan? Jika dia Allah yang menjadi penolong kita, dia Allah pencipta langit dan bumi menjadi penolong kita. Saudara, saya mau menegaskan saat ini, apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, Allah kita adalah Allah yang sanggup menolong kita saudara. Karena langit dan bumi pun dia yang ciptakan dan dialah penolong kita. Saat ini, yakinkan diri saudara bahwa Tuhan penolong ajaib. Karena dia Allah yang berkuasa untuk menolong kita. Dan langit dan bumi pun dia yang ciptakan. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Masalahku, masalah saudara, sanggup dia selesaikan. Kemudian ayat emas kedua saudara adalah dari Ibrani pasal 13 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Wow. Saudara, di sini penulis Ibrani menegaskan kepada umat Tuhan bahwa kita dengan yakin dapat berkata. Jadi ada satu keyakinan dalam diri penulis Ibrani ini bahwa Tuhan adalah penolong. Dan jika Tuhan yang menjadi penolong, dia berkata, aku tidak perlu takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jika Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup saya, dalam hidup saudara, tidak perlu takut. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap kita saudara? Kalau dia yang melindungi kita, dia yang menolong kita, dia yang menyertai kita, apa yang dapat dilakukan oleh manusia?
Tidak ada, saudara. Karena Allah yang melindungi, menyertai, menolong kita adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan mujizat, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya biarlah kita bersama-sama berkata seperti firman Tuhan ini, saudara. Sebab itu dengan yakin aku dapat berkata, Tuhanlah penolongku. Aku tidak perlu takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku jika Tuhan yang menjadi penolongku? Tidak ada. Karena Dia melindungi aku, Dia menyertai aku, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup. Jika Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup saudara, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala perkara sanggup Dia kerjakan, segala perkara sanggup Dia ubahkan dalam kehidupan saudara. Kemudian di ayat selanjutnya, saudara, yaitu dari Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, dikatakan di sini bahwa kita dapat mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Saudara rindu mendapatkan dan mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara, pertolongan yang tepat pada waktunya, di mana saat saudara bingung, tapi di sanalah Tuhan bekerja dan memberikan jalan keluar. Saat saudara bingung, di sanalah Tuhan bertindak dan melakukan mujizatnya. Itulah yang ditegaskan oleh penulis Ibrani ini, saudara, bahwa supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi bagaimana supaya kita menerima pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya? Dikatakan tadi di kalimat awal, saudara, dalam Ibrani pasal 4 ayat 16 ini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Marilah kita mendekat kepada Tuhan. Marilah kita menghampiri takhta kasih karunia. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, kalau kita rindu mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dalam hidup kita, dekatkanlah diri saudara kepada Tuhan. Kalau saudara rindu mengalami Tuhan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya, hiduplah dekat dengan Tuhan. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan dan dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan, jangan abaikan Tuhan, jangan lupakan Tuhan, tapi biarlah Dia yang menjadi utama di dalam kehidupan saudara. Kemudian saudara, ayat mas selanjutnya di dalam Amsal pasal 2 ayat 7 di sana ditegaskan, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ditegaskan bahwa Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur dan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ditegaskan kembali bahwa Tuhan itu adalah pertolongan. Dia menyediakan pertolongan. Dan bagi siapakah Dia menyediakan pertolongan? Bagi orang yang jujur, bagi yang tiada bercela kelakuannya. Artinya mereka yang hidup jujur, mereka yang hidup benar, mereka yang hidup baik. Kepada merekalah Tuhan menyediakan pertolongan. Kepada merekalah Tuhan menyatakan pertolongannya. Kalau hari ini saya dan saudara merindukan pertolongan dari Tuhan, mari kita hidup benar. Hidup dalam kejujuran. Hidup tidak bercela, hidup dalam kebenaran, maka kita akan mengalami pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya. Jalani hidup saudara dalam kejujuran. Jalani hidup saudara secara berintegritas. Jalani hidup saudara dalam kebenaran. Maka saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan menyediakan pertolongan di dalam kehidupan saudara. Kemudian ayat emas terakhir saudara adalah dari Mazmur pasal 3 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah.
Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah yang memuliakanku dan mengangkat kepalaku. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa orang-orang di luar sana berkata bahwa tidak ada Allah yang menolong dia. Tetapi pada akhirnya pemazmur ini menjelaskan bahwa tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Artinya pemazmur ini menegaskan sekalipun orang-orang berkata bahwa tidak ada pertolongan dari Tuhan, tetapi faktanya Tuhan yang menolong aku, Tuhan melindungi aku, Tuhan mengangkat kepalaku. Sungguh dahsyat Allah yang kita sembah. Sungguh dahsyat Allah yang kita tinggikan dalam hidup kita. Karena Dia Allah yang setia, Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang menolong kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya rindu ayat-ayat emas firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara di dalam Tuhan. Dan kita akan terus mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan selanjutnya saudara, dengan topik yang berbeda. Dengarkan terus renungan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Hebat yang sedang mendengarkan renungan. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan, saudara sudah diteguhkan dan dikuatkan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar. Datanglah berdoa kepada Tuhan dengan penuh ketekunan. Tuhan yang menjadi jawaban atas segala pergumulan kita. Saya akan mendukung saudara dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ayat-ayat emas ini, kami datang kepadamu. Kami berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Dan saat ini kami datang kepadamu membawa beban persoalan kehidupan kami. Engkau yang mengenal anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Jamah lawat setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menopang mereka dalam doa. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ini yang sedang ada dalam pergumulan, sakit penyakit, persoalan, beban hidup yang menindih kehidupan mereka. Tuhan kiranya yang campur tangan. Engkau kiranya yang mengulurkan tangan, membebaskan anak-anak-Mu dari segala pergumulan kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Jamah mereka, lawat mereka, angkat segala beban yang menindih kehidupan mereka. Engkau yang campur tangan jika mereka sakit ya Tuhan. Engkau yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa ya Tuhan. Berkati kehidupan keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis. Berkati mereka yang berperan sebagai istri, berkati semua istri-istri yang sedang mendengarkan renungan ini, berkati mereka menjadi istri yang diberkati Tuhan, menjadi istri yang dipakai oleh Tuhan untuk keharmonisan dan untuk berkat Tuhan mengalir di tengah keluarga mereka. Berkati para suami, jamah, berkati hidup mereka. Campur tangan-Mu dalam hidup mereka, pakai mereka untuk menjadi berkat di tengah keluarga mereka, untuk menjadi imam di tengah keluarga mereka. Semua anak-anak-Mu yang adalah anak-anak di tengah keluarga mereka, berkati mereka menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua, anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, hamba juga berdoa bagi segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Ya Tuhan, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, campur tangan-Mu di tengah-tengah segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati mereka yang berbisnis, berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka yang berdagang, berkati dalam nama Yesus. Mereka yang bertani, dalam nama Yesus. Mereka yang pegawai, PNS,
Semuanya Tuhan campur tangan, memberkati seluruh kehidupan anak-anak-mu, profesi mereka berkati semuanya. Bahkan kalau ada anak-anak-mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran, hamba berdoa, Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-mu ini, Tuhan yang memberi mereka jalan keluar, bukakan jalan, bukakan pekerjaan bagi mereka dalam nama Yesus. Dan berkati ya Tuhan, setiap anak-anak-mu dalam semua profesi mereka, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, Engkau yang memulihkan ekonomi anak-anak-mu, bangkitkan ekonomi anak-anak-mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami yakin dan percaya anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan nyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu ini yang saat ini sedang ada dalam pergumulan khusus, persoalan atau apapun yang mereka alami, Engkau kiranya yang menjadi jalan keluar. Engkau mengangkat segala beban persoalan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau yang memberi jalan keluar, dan Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang kepadamu dan hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya hari ini saudara sudah dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saudara juga sudah dikuatkan dan diteguhkan ketika saudara didoakan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus.